Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riga Nurrahmanuddin dengan NIM 230018042. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil responsi mata kuliah Deep Learning mengenai implementasi transformers from scratch untuk tugas grammar error correction. Yang pertama yaitu tahap pertama itu melakukan import library yang dibutuhkan seperti TensorFlow, NumPy, Pandas, dan library pendukung lainnya. Setelah itu, gagasan GFF-LAG dimuat ke dalam program. Gagasan ini berisi pasangan kalimat yang masih memiliki kesalahan tata bahasa beserta kalimat hasil koreksinya. Selanjutnya nanti dilakukan proses pre-processing. Setelah pre-processing selesai, gagasan dibagi menjadi data training, validation, dan nesting. Terus di tahap 2 ini ke tahap berikutnya itu di lokalisasi mengubah setiap kata menjadi representasi berupa angka, jadi bisa diproses oleh model. Setelah seluruh kalimat diubah jadi token, dilakukan padding agar panjang setiap kalimat menjadi sama. Hal ini diperlukan karena model transformer memproses ke dalam bentuk tensor dengan ukuran yang seragam. Lanjut di positional encoding. Untuk positional encoding ini setelah selesai nanti langkah berikutnya itu ini berbeda dengan RNN atau LSTM yang memproses kata secara berurutan. Transformer memproses seluruh token secara bersamaan, jadi model nggak mengetahui urutan kata secara otomatis. Oleh karena itu, positional encoding ditambahkan ke embedding agar model mengetahui posisi setiap kata dalam sebuah kalimat. Terus untuk ini untuk visualisasinya, lanjut ke langkah hyperparameters. Di sini di baseline-nya saya memilih 6 layer sebanyak 2, terus di modelnya itu 128, 6 heads-nya itu 4, dan jumlah bases-nya itu 32. Serta drop rate itu di 0,1. Lanjut untuk padding mask-nya, terus encoder layer, untuk encoder layer di sini saya untuk 6 layers-nya saya isi 4, terus di modelnya 128, 6 hash-nya 8, terus di error-nya 512. Untuk vocab size-nya berjumlah 12.000. Di maksimum encoding-nya 100. Lanjut di sini implementasi encoder decoding-nya. Untuk di codernya itu saya tes ke 6 layers 4, terus di modelnya 128. Ini sama dengan yang encoder. Terus di fungsi mask mapping mungkin langsung ke bawah aja untuk pelatihan modelnya. Langsung ke ini. Nah, pada awal saya latih trainingnya itu lossnya itu di ini 9,39, akurasinya 0,0. Terus untuk tesnya itu di epoch 50 saya kasih epoch 50, terus dapat akurasi 0,9, terus lossnya itu 0,9 ini. Terus untuk evaluasi model pada testing data, ini untuk baseline pertama itu tes lossnya bernilai 4,6, terus tes akurasinya 0,52. Ini kurang. Terus
Ini untuk hasilnya, prediksinya. She go to school every day. She go to school or school, masih salah untuk prediksinya. Terus di pelajaran model baseline selanjutnya ini masih sama seperti baseline yang sebelumnya. Terus untuk poknya tetap sama, yaitu 50. Mungkin hasilnya agak sedikit turun. Dan untuk evaluasi model baseline yang kedua ini, tes akurasinya malah menurun. Yang tadinya 0,52 sekarang jadi 0,50. Terus untuk inferensinya itu seperti ini. She go to school every day. Prediksinya she go to school others. Ini juga masih salah karena menurun. Untuk di eksperimen terbaru, eksperimen kedua ini saya tambahkan 6 hasilnya dari 4 ke 8. Terus parameter yang lain itu tetap sama, nggak diubah. Mungkin langsung saja ke hasilnya. Hasilnya itu meningkat sedikit, tapi nggak melampaui yang baseline pertama tadi, yaitu di 0,51. Terus di eksperimen baru lagi, di eksperimen ketiga ini saya ubah encoder layernya sama decoder layer berjumlah 3. Ambiguity-nya 256, attention height-nya 8, feed forward network-nya 1024, drop-nya 0,2. Langsung saja ke sini, tetap sama ya seperti yang sebelumnya, 0,51, hanya berbeda di jumlah. Untuk analisis hasil akhir itu jadi berdasarkan seluruh eksperimen yang telah dilakukan itu, model baseline memberikan hasil terbaik dengan tes akurasi sekitar 52,23%. Perubahan learning rate maupun peningkatan kompleksitas arsitektur belum mampu meningkatkan performa model secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi awal sudah cukup sesuai untuk dataset GFLG yang digunakan. Terus informasi yang didapatkan ini dari respons ini saya bisa memperoleh pemahaman mengenai implementasi transformer dari awal, mulai dari pre-processing data, positional encoding, multi-head attention, encoder, decoder, masking, proses training, hingga evaluasi model. Saya juga memahami bahwa peningkatan kompleksitas model nggak selalu menghasilkan performa yang lebih baik, terutama pada dataset yang memiliki ukuran relatif kecil. Untuk umpama balik praktikum dari pertemuan pertama sampai respons ini, menurut saya praktikum dan respons ini sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman saya untuk mengembangkan model transformer. Enggak hanya transformer, mungkin model-model yang lain juga dari awal. Jadi selain itu, proses eksperimen juga memberikan pengalaman dalam melakukan analisis terhadap perubahan hyperparameter dan arsitektur, sehingga saya bisa memahami proses pengembangan model DL ini lebih mendalam lagi. Mungkin sekian presentasi saya. Terima kasih.